Tiga rumah warga di Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan ludes terbakar. Empat kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Usai penghentian operasi pencarian korban Sriwijaya Air, keluarga korban mengikuti prosesi tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan meski demikian, pencarian CVR dan identifikasi jenazah korban terus berlangsung. Informasinya akan hadir dalam My News Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, di informasi pertama, 3 rumah warga di Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Warga Kalibata Utara, Pancoran, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kobaran api yang membesar dan membakar salah satu rumah warga. Kondisi bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dan membakar 2 rumah di sebelahnya. Warga dibantu petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang diduga karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Dari rumah kakak saya ini sebelah sini cepet banget langsung nyamber, awal nggak ada 5 menit, cepet banget semuanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, untuk menjinakkan amukan si jago merah, petugas membutuhkan waktu 2 jam dengan bantuan 11 unit mobil pemadam. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, belasan rumah dan rumah makan semi permanen di kawasan Jalan Citarum, Gambir, Jakarta terbakar pada siang tadi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran menghanguskan belasan rumah dan warung makan di Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan merambat ke kios dan bangunan rumah warga semi permanen. Warga bersama pemadam kebakaran Jakarta Pusat bekerja sama untuk memadamkan api. Apinya dari sini nih, yang dekat yang masih parah banget dibakar. Warteg apa? Di rumah warga. Terus? Rumah warga. Akhirnya gue nolongin yang ada dulu. Situ ada panti jompo 1 orang kan. Letun biar gimana bisa keluar dulu kan. Untuk masalah api gue nggak tahu. Nah udah gue keluarin semua barang-barang. Udah gue rasa ada ledakan tadi bang Nggak ada ledakan. Gue ngeliat udah nggak ada apa-apa. Gue ngeliat cuma ada api gede. Udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 40 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat ini api sudah bisa kita lokalisir, kurang lebih ada 16 bangunan berikut kios ini yang terbakar. Awalnya dari rumah atau rumah makan? Nanti kita masih dalam penyelidikan dulu, nanti sebabnya masih kita selidiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani oleh Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selanjutnya dari informasi laka lantas, pemirsa, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada siang tadi. Dan akibatnya kendaraan rusak parah serta arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon sempat macet. Beginilah kondisi 3 kendaraan usai dihantam sebuah truk tronton yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ketiga kendaraan ini rusak parah, bahkan salah satu kendaraan sampai terguling. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Truk yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta ini menghantam 3 kendaraan yang berada di depannya. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk mengantuk yang mengakibatkan tak dapat mengendalikan kendaraannya. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Jadi di putaran India, Tegal Gubuk, kronologisnya adalah satu mobil HPV mau putar arah di U-turn India, putaran India. Di belakangnya ada mobil box dan di belakangnya lagi ada mobil angkot
di belakang datang truk tronton yang tanpa kendali karena mungkin sopirnya mengantuk, akhirnya tidak bisa mengendarai kendaraan, akhirnya mendapat dari belakang, jadi terjadi tabrakan beruntun di sekitar itu. Untuk sementara, alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada, kemudian material saja. Sementara itu proses evakuasi yang dilakukan petugas Polsek Arjawinangun sempat mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura Tegal Gubuk pada kedua arah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, sebuah truk bermuatan ribuan minuman kemasan terguling di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan ironisnya peristiwa nahas ini justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjarah muatan hingga viral di media sosial. Sebuah truk terguling lantaran remblong usai melewati tanjakan terjal di depan rumah makan di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wow, primitif. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Muatan truk berupa minuman isotonik pun tumpah di pinggir jalan. Sayangnya beberapa orang yang melihat peristiwa itu malah menjarah muatan truk yang berserakan. Aksi nekat orang-orang ini terekam dalam video warga dan viral di media sosial. Pengemudi truk terluka di bagian bahu dan tangan dan telah dirawat di rumah sakit setempat. Sedangkan petugas gabungan yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan warga yang menjarah. Kenapa sopir baru lewat di Tamau sekali ini dia ikuti Google Map. Setelah ada kecelakaan, kemudian dilakukan pengamanan, evakuasi, truknya juga berikan pertolongan kepada sopirnya di puskesmas, kemudian dirujuk di rumah sakit Melati, Surakarta. Untuk tentang yang viral penjaraan, memang kami dari Kecamatan Pak Camat dan dari Koramil sudah melakukan pengamanan. Tapi ada sedikit orang yang mungkin mengambil. Untuk muatan minuman kemasan yang awalnya akan dikirim ke Colomadu, Karanganyar, dievakuasi untuk dibawa kembali ke perusahaan di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda kembali normal usai sempat erupsi. Dan kini Gunung Anak Krakatau masih berstatus waspada. Gunung Anak Krakatau erupsi. Aktivitas ini terekam pada seismograf yang berada di pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Gunung Anak Krakatau mengalami 6 kali gempa selama 5-10 detik. Gunung api dengan ketinggian 157 meter di atas permukaan laut ini tertutup kabut asap kawah sehingga menghambat pengamatan. Kalau aktivitas Krakatau sekarang normal ya, kita cuma paling didominasi hembusan-hembusan sama low frekuensi dan ya asap juga paling cuma asap komaro ya, antara 25-50 meter ketinggiannya. Sejak April 2020 lalu hingga saat ini, Gunung Anak Krakatau berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat atau wisatawan dilarang mendekat dalam radius 2 km dari kawah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulustiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur erupsi sejak Rabu malam. Petugas pun menetapkan Gunung Api Raung berstatus waspada level 2. Awan kelabu yang muncul di puncak Gunung Raung menandakan adanya erupsi di kawah gunung. Erupsi Gunung Raung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur belum berdampak kepada masyarakat sekitar. Petugas pos pengamatan Gunung Raung melakukan koordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi dengan mengeluarkan rekomendasi larangan segala bentuk aktivitas pendakian dengan radius 2 km dari pusat erupsi kawah Puncak Raung. Dalam radius 2 km, jadi tidak ada aktivitas radius 2 km dari kawah puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada pos pengamatan Gunung Api Raung yang berlokasi di Dusun Mangaran, Banyuwangi mencatat terjadinya gempa tremor sebanyak 32 kali dengan amplitudo 2 hingga 5 mm selama 53 hingga 481 detik.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban Sriwijaya Air mengikuti prosesi tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.